Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu Advent keempat ini kita diajak menelusuri silsilah Yesus sebagai penerus takhta Daud. Hal ini bisa kita lihat pada Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kaitan dengan takhta Daud ini sebagai cara Allah meyakinkan umat pada waktu itu bahwa penyertaan Allah tidak berakhir dan janji Allah akan juru selamat tergenapi dalam Kristus. Namun kita juga dapat melihat sisi lain dari Injil ini tentang Maria. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak ahli mencatat bahwa cerita Lukas 1 ayat 28-38 ini mengikuti bentuk narasi panggilan dalam Perjanjian Lama. Semua elemen yang khas dari pola panggilan dalam Perjanjian Lama itu dapat ditemukan dalam Injil Lukas ini. Misalkan salam di ayat 28, kemudian reaksi terkejut, nasihat untuk tidak takut, amanat ilahi, keberatan Maria, kemudian jaminan di ayat 35, dan penguatan berupa bukti di ayat 36 dan 37. Pola serupa ditemukan dalam narasi panggilan Musa misalnya. Saudara bisa baca Keluaran 3 ayat 1-12. Saya hanya menunjukkan bagian yang samanya. Saat Musa diberi kabar tentang pengutusannya, Musa berkata dalam Keluaran 3 ayat 11, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini?' Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Mirip bukan dengan kata-kata Maria, "Bagaimana itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jadi ada kesamaan itu. Kemudian dalam Yesaya, panggilan Yesaya 6 ayat 1-13, saudara juga bisa baca itu nanti, cuma saya akan menunjukkan apa yang sama salah satunya. Saat para serafim datang dan berseru pada Yesaya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Lalu di sana dikatakan Yesaya ketakutan dan berkata dalam Yesaya 6 ayat 5, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Sama seperti Maria takut dan bertanya, apa arti salam dalam salam yang disampaikan malaikat yang datang pada Maria. Pola ini menunjukkan pada kita, saudara, bahwa fokus perikop ini sebenarnya lebih pada Maria daripada Yesus. Maria dipanggil untuk tugas profetik atau tugas kenabian, yaitu melahirkan Yesus sebagai juru selamat, sebagai seorang yang melahirkan janji Allah bagi dunia. Dengan kata lain, perikop ini Lukas ingin menampilkan Maria sebagai sosok seorang nabi yang menyatakan kehendak Allah. Advent keempat ini mengajak kita melalui teladan Maria, Ibu Yesus, untuk memiliki semangat profetik atau semangat kenabian. Alih-alih menyambut Kristus yang akan datang, kita diajak untuk memberitakan Kristus yang akan datang itu pertama-tama kepada diri kita sendiri. Kita semua diajak mengandung dan melahirkan Kristus, yaitu firman Allah dalam kehidupan. Setiap orang percaya adalah takhta Daud, takhta Kristus yang memerintah di bumi. Mari kita nyatakan Yesus dalam hidup kita, karena sesungguhnya kita ini juga adalah hamba Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, janji-Mu ya dan amin. Engkaulah yang menyertai manusia dari segala abad dan tempat
untuk menemukan jalan kehidupan, jalan cinta kasih-Mu. Kami berharap kami mampu belajar dan mewujudkan perdamaian di dunia ini yang kami mulai dari keluarga kami. Tuhan yang penuh kasih, berilah keberanian pada kami untuk menghidupi semangat profetik, semangat kenabian untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu, terutama pada diri kami sendiri, berani mengintrospeksi diri kami sendiri atau berbenah diri sehingga kami terbiasa mengasuh diri kami sendiri untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan kami Tuhan, pulihkan hati yang terluka oleh tingkah dan ujar kami. Tuhan yang penuh kasih, kami terus mendukung doa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah. Pulihkan dan beri kesempatan untuk mereka menikmati hari-hari dengan semangat dan juga semangati keluarga yang mendampingi mereka. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami mohon kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan NKB 204, di dunia yang penuh cemar, biarlah hidup kita menyatakan Kristus.